السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, wabil khusus ibu-ibu yang punya hajat ta'lim pada sore hari ini dengan tema Senjagalah Bidadari. Bagaimana wanita-wanita muslimah ini betul-betul menjadi calon bidadari dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian, Islam telah memuliakan wanita semulia-mulianya. Tidak pernah dilakukan oleh agama manapun. Kita cek saja satu persatu bagaimana perlakuan umat, agama, dan juga negara kepada umat atau kepada wanita. Contoh Fir'aun yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 141. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Dikatakan oleh Allah, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ.
Kenapa? Karena wanita dihidupkan bukan untuk dimuliakan, tapi diperbudak dan dihinakan oleh Fir'aun. Mereka diperkerjakan di ladang-ladang, di kebun kurma, menanam gandum, bahkan di antara mereka diperbudak secara seksual oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara yang laki-laki dibunuh dengan cara sadis. Yuqattiluna abna'akum. Kita ambil lagi contoh wanita zaman jahiliyah. Di dalam firman Allah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 22. وَمَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Berarti dulu mereka dengan mudah anak-anak, terutama yang paling besar laki-laki, menikahi mantan istri bapaknya. Jadi وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ illa ma qad salaf. Dan pernikahan pun bukan pernikahan yang normal. Jadi kalau bapaknya meninggal dunia, ada prosesi pengambil alihan istri bapaknya itu dengan dilempar baju. Ini milik saya. Dibawa pulang. Subhanallah. Lebih parah lagi kalau ada anak perempuan lahir di tengah kaum jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ada tisu enggak, Pak? Atau di sini enggak ada tisu? Bismillah. Kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Ketika mereka mendapatkan kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka mukanya merah padam karena marah, kesal dan kecewa. Ya, kecewa. Jadi kalau ada anak perempuan lahir, kecewanya Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena di dalam persepsi sebagian orang-orang Arab jahiliyah, kalau punya anak perempuan itu aib. Pertama, nanti kalau nikah sama orang lain pasti akan menjadi harta warisan. Yang tadi. Yang kedua, kalau perang kalah jadi tawanan, menghinakan. Dan yang ketiga, tidak akan bisa dijadikan pasukan, dan kabilah yang banyak perempuan itu selalu cenderung dipandang hina. Makanya dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Mereka malu sangat dengan manusia sekitarnya ketika ada anak lahir perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, mereka dicekik pelan-pelan mati. Am yadussuhu fit turab, dipendam hidup-hidup di dalam tanah. Allahu Akbar. Makanya Allah katakan ala sa'a ma yahkumun. Itulah sejelek-jelek penghukuman dan penghakiman yang dilakukan oleh kaum terhadap wanita. Yang lebih parah hadirin sekalian, di antara mereka saling menjadikan wanita itu sebagai barang yang diwariskan. Bukan hanya tidak diberikan warisan, dijadikan sebagai harta waris. Yang memprihatinkan yaitu kaum Masdak, Persia, di mana menganggap wanita semua ini seperti rumput,
satu dengan yang lainnya halal untuk menikmatinya. Makanya Mas, kaum Mazdak itu biasa malam-malam masuk rumah orang ngambil istri orang, itu biasa. Ngambil perempuan orang biasa. Siapa yang kuat itulah yang dapat wanita banyak. Mazdak. Karena halalnya wanita ini seperti halalnya rumput, air sama api. Itu. Seperti itu. Oleh karena itu setelah datangnya Islam, bahkan ada sebagian kaum yang tidak membolehkan sama sekali menikah wanita. Enggak boleh menikah. Ada yang boleh menikah tapi enggak boleh cerai. Coba, boleh menikah tapi enggak boleh cerai. Boleh hanya pisah ranjang. Dalam proses pisah ranjang pun tidak boleh menikah dengan siapapun. Oh kan? Alhamdulillah Islam datang, subhanallah. Bagaimana memperlakukan seorang wanita? Nomor satu adalah menjadi ibu. Status dan kemuliaan seorang wanita saat menjadi ibu, subhanallah, surga di bawah kaki, Pak. Bu, mana ada? Saya tanya, ada ungkapan Al-Quran dan hadis surga di bawah telapak kaki raja? Enggak ada. Ada hadis yang mengungkapkan bahwa surga di bawah telapak kaki laki-laki? Enggak ada. Tetapi al-jannatu tahta rijlaiha, surga di bawah kedua kaki ibu itu. Nas rawahul Bukhari. Tapi diperhatikan ya, terutama guru-guru TK, ada nas hadis yang bunyinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nas ini adalah palsu. Yang sahih al-jannatu tahta rijlaiha. Paham tum? Paham enggak, Bu? Alhamdulillah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, bagi laki-laki siapa orang yang paling berhak saya perbaiki?" Ibumu. Masya Allah. Lagi-lagi ibunya. Dan bagi seorang perempuan siapa? Zawjuha, suaminya. Nih, kalau ada benturan kepentingan, laki yang paling berhak untuk didahulukan siapa? Ibunya. Kalau perempuan yang paling berhak didahulukan siapa? Siapa, Bu? Suaminya. Makanya ibu-ibu, seorang wanita harus siap menanggalkan seluruh kepentingan demi suami, termasuk cemburu ketika suami menikah lagi. Ditanggalkan. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Suaminya. Dengar enggak, Bu? Apa yang gue omongin tadi? Alhamdulillah. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ibumu, sampai 3 kali. Dan pengulangan 3 kali ini bukan hanya sekedar intermezzo, bukan hanya sekedar penekanan. Katanya Imam Ibnu Battal, patutlah seorang ibu diulangin sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Karena sang ibu memiliki jasa terhadap anak 3. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan gak bisa diwakilkan siapapun. Apalagi suami. Mas, tahun ini kamu yang hamil ya? Nggak bisa. Mas, saya yang hamil melahirkan, susuin sendiri. Paling dicariin susu sapi. Nggak bisa. Masya Allah. Malah Rasulullah SAW lebih memberikan suatu penegasan bagaimana dan juga seberapa jauh ketinggian derajat seorang ibu. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ibu adalah pintu surga buat anak yang paling VIP. In syi'ta fa'adhi aw ihfadhu.
Kalau kamu mau, sia-siakan atau jaga. Kemudian ibu-ibu sekalian, Islam juga memberikan hak waris secara benar, secara proporsional, secara adil. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lirrijali nasibum mimmaktasabu, juga walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Di dalam masalah hak kewajiban rumah tangga pun setara. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri, suami, wanita memiliki hak sebadan dengan kewajiban yang telah ditunaikan. Masya Allah. Makanya Allah mengancam laki-laki yang zalim kepada istri. Allah memperingatkan laki-laki yang zalim kepada istrinya, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam soal menjaga, melayani, melindungi perempuan istrimu. Fa innahunna, karena sesungguhnya dia itu awanun indakum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW juga memberikan satu hak yang proporsional. Wali zaujika 'alaika haqqa, istrimu punya hak atas dirimu. Makanya Abu Darda ditegur oleh Salman. Ketika itu Abu Darda tidak terima, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dilarang begini oleh Salman. Saya puasa dihentikan, saya qiyamul lail ditunda. Dia mengatakan, inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, tamumu punya hak, dan dirimu juga punya hak. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman, shadaqa Salman. Punya hak. Gak boleh seorang suami puasa terus sampai melupakan hak-hak istrinya, qiyam terus sampai melupakan hak-hak istrinya. Bahkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka secara ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penegasan, akmalul mu'minina, lihat ya ikhwan, akmalul mu'minina imana, seorang mukmin yang paling sempurna imannya. Apakah yang tahajudnya sampai bengkak? Tidak. Apakah sodakohnya yang Masya Allah melimpah? Apakah tidak pernah absen di jihad? Enggak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang terbaik buat istri kalian. Istri. Sehingga di dalam masalah pelanggaran nusus, Islam pun memberikan suatu aturan yang jelas. Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34-35, wallati takhafuna nusuzahunna, istri-istri yang kamu takutkan nususnya. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, ini termasuk pertanyaan berhadiah. Sebutkan jenis 3 masuk kategori nusus. Wanita itu dianggap nusus, sebutkan 3 bentuk, 3 kondisi, 3 kelakuan, 3 keadaan. Tafadhol, silakan. Pakai mic, biar gantian yang ngomong. Tapi kalau nggak bisa nebak, kena semua denda. Hadiahnya buat saya. Silakan. Bentuk nusus perempuan terhadap atau istri terhadap suami 3 aja. Silakan. Yang pertama, meninggalkan rumah tanpa izin. 1. Ini paling fatal. Termasuk ke mall ya? Bukan. Ngasih catatan sendiri. Ya, lanjut. Nomor 2. Yang kedua,
Oh, menolak. Terus yang ketiga, meninggikan suara. Cerewet berarti ya? Oh, membantah. Ada suatu yang signifikan. Apa? Diajak ke tempat ranjang menolak. Nah, itu. Betul nggak? Bahkan dilaknat oleh malaikat. Itu. Makanya ini nusus. Nah, Islam memberikan satu aturan. Wallati takhafuna nusuzahun fa'iduhunna. Nasihat. Al-mau'idah itu maknanya adalah ketukan yang sangat pas di dalam hati. Wa'dun itu ketukan yang merasuk ke dalam hati. Makanya kalau nasihat disampaikan dengan marah-marah, mau'idhah disampaikan dengan cara emosional, bukan mau'idhah. Wa'iduhunna. Yang nomor 2, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, maksudnya diamkan di tempat tidur, yang laki ngadap ke kanan, istri kiri. Disingkur. Nggak boleh pisah kamar. Itu namanya bukan pisah ranjang-ranjang. Itu kamar, apalagi pulang ke kampung, itu pisah rumah. Ya, nggak boleh. Nah, yang terakhir, wadribuhunna. Bahkan diberikan catatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Contoh, pukulan yang tidak membekas pakai tisu. Nah, ini 3 aja. Ini ya. Karena nggak kapok. Wah, pakai jalin ini ya. Ya. Hadirin sekalian, perlu diketahui, pukulan ini bukan pukulan menyakitkan, bukan menghajar, tapi takdib, mendidik. Atau yang paling terakhir adalah siwak. Nah, saya nggak bawa siwak, tapi jangan siwak yang ini segini. Ya, itu panjangnya segini ya bodoh, jalin itu ya, rotan itu nggak boleh. Ya, kecil segini. Ya, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, idh antud'im, hak seorang perempuan istri, antud'imaha, kamu berikan makan, idza ta'imta, ketika kamu makan, berarti harus setara. Jangan antum kasih makan cuman teri sambel, antum keluar makan sate Padang, sate Tegal, nggak boleh. Ya. Wataksuha idza tasaita, kamu berikan pakaian seperti yang kamu pakai, kualitas. Itu. Contoh, antum beli kopiah harganya 500.000, kudungnya istri antum juga 500.000. Ada nggak kopiah yang 500.000? Hah? Nah, kuno. Anak tunjukin nanti ya. Masya Allah, 500.000 ya. Kalau sekarang antum pakai pakaian kualitasnya 500.000, 1 juta kasih. Kalau memang antum pakai sekarang kualitas katun, antum kasih katun. Masya Allah. Au iktasabta wala tadribul wajha, jangan kamu memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan kamu hina-hinakan. Wala tahjur illa fil bait, jangan kamu diamkan kecuali di rumah. Jangan antum tinggal ke hotel, kabur ke tempat istri yang kedua kalau belum gilirannya, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Dan Masya Allah, hadirin sekalian, masih banyak perlakuan Islam yang begitu indah. Namun hadirin sekalian, maaf, sekarang ini ada black camp untuk menghancurkan wanita. Sekarang ini ada satu arus yang sangat deras
untuk mengajak wanita keluar dari kemuliaan tersebut. Yang saya sebutkan tadi hanya kecil, sebagian kecil. Coba yang kita sayangkan Pak, bukan black camp, bukan arus deras untuk sekarang menarik lagi wanita kepada gubangan kotor ala jahiliyah dan berbagai macam kemesuman dan kemaksiatan. Yang kita sayangkan dan kita sedihkan, banyak wanita yang bangga, senang dan mengikuti kampanye tersebut. Saya kasih ambil contoh, betapa bangganya kaum muslimin anaknya lolos seleksi calon artis, padahal calon belum jadi artis. Betapa bangganya sekarang ini wanita-wanita bangga, senang kalau sekarang lolos. Umpamanya, apalagi jadi Miss World, bangga. Padahal hadirin sekalian, acara Miss World itu tidak lain kecuali pengelupasan, pendistorsian akhlak, kemuliaan, dan yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, menghilangkan kesucian dan kehormatan pada wanita. Itu cuma wanita bangga sekarang, bangga. Buktinya nggak ada acara Maswat kan? Ya, pemenang Maswat tahun 2017 Edi Waluyo nggak ada. Nah, apanya yang dipamerin? Pasti Mas nggak ada. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Surat An-Nisa ayat 27. Allah menghendaki kalian bertaubat, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat cenderung menginginkan kalian untuk menyimpang sejauh-jauhnya. Maaf, yang selanjutnya ibu-ibu, saya terpaksa mengangkat, suka nggak suka, ya, diundang lagi nggak diundang lagi itu nomor sekian, karena saya juga mati suatu ketika. Betapa bangganya wanita-wanita muslimah, kita nggak ngasih catatan non muslim, pakai pakaian bikini begitu, you can see, you can rock, telanjang semi telanjang. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas mengategorikan perempuan seperti ini, sinfani min ahlin nari lam arahuma qabla. Ada dua jenis manusia yang akan menjadi penghuni neraka, belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertamanya sinfun, yaitu manusia, ya, ma'hum siyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Dan yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat. Wallahi ya ikhwan, kadang-kadang kita itu berjalan keluar kalau tidak ada kepentingan berat itu, Masya Allah. Karena apa? Kadang dosanya itu lebih besar daripada jarak jalan kita. Jalan baru 2 kilo, dosa sudah 4 kilo. Kenapa? Karena tadi dandanan wanita, Masya Allah. Kadang-kadang ini rasa malunya dihilangkan pakai pil apa ya? Iya, Masya Allah. Mereka dengan bangga, ya, dijulukin eksekutif muda, dengan bangganya nyetir sendiri sambil merokok. Bahkan di antara mereka, Masya Allah, biasa merokok, biasa minum keras, biasa tidak sholat, biasa kehilangan kesucian. Bahkan maaf, penelitian terakhir di kota-kota besar, terutama Jakarta, 70% anak yang duduk di SMA sudah tidak perawan lagi. Udah. Ya. Sekarang antum lihat ikhtilat sama khalwah itu sudah sangat biasa kok di kantor.
ya, di tempat pertemuan, di rumah sakit, ya. Makanya saya itu berdoa sama Allah, ya Allah, jangan sampai saya sakit sampai opname. Karena nyari rumah sakit yang perawatnya itu laki jarang. Ya kalau dipasang jarum dipegang siapa? Emang dokternya, perawatnya. Ya Allah. Itu. Masang jarum, perawat. Ganti jarum, perawat. Nusuk jarum, perawat. Ganti bantal, perawat. Apalagi pramugari, Masya Allah, mudah-mudahan anak cucu saya nggak ada yang jadi pramugari. Ya, pakaiannya Masya Allah bagus sampai bawah, ternyata sobek, belum kejahit. Ya Allah. Hatta pengajar pun di sekolah ikhtilat, di tempat-tempat keramaian ikhtilat, belum lagi berbagai macam hal-hal yang sekarang ini menghiasi kehidupan kita, medsos sama televisi. Ibu-ibu, kalau dengar saya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tolong dikontrol anak-anaknya soal masalah medsos atau sosmed. Ya podo ya dibolak-balik. Ya. Ya, medsos apa sosmed? Ya terserah saya. Itu. Ya, subhanallah ibu-ibu, kalau zaman kita dulu kecil, yang seumur-umur saya, bangsa 40-an, umur saya 40 Pak, dihilangin 10. Ya, dulu dibiarkan orang tua kita Pak, sehari penuh paling banter main di sawah, sama yuyu bebek, selesai. Sekarang antum biarkan anak antum seharian penuh, Allahu Akbar, hancur. Nakal-nakalnya kita dulu paling nonton layar tancap, lakonnya pun ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, ateng keluar. Sekarang Masya Allah, kita lihat khusyuk di masjid Pak, ternyata Masya Allah chatting sama janda. Masya Allah, khusyuk di masjid. Anak kira baca Al-Quran digital, ternyata senyum sendiri. Mas sampai ini gendeng apa waras? Ceng sampai Australia, ceng 5 detik sampai Amerika. Masya Allah. Dulu di zaman kita, maaf kalau seandainya mau nggak bener, mau nonton film porno harus ke kota, jalan 20 kilo. Perjalanan mungkin kalau sepeda ontel 3-4 jam, sekarang 4 menit. Waspadalah TV. Ada sebagian nanti kita akan jelaskan ya, soal masalah pendidikan ala Rasulullah. Ada di antara maaf orang tua, kesalahan di antara sekian kesalahan orang tua, nggak berani sama anak. Ambil remote, anak TV aja nggak berani. Ambil. Kok antum jadi nggak berani yang ente bikin sendiri? Siapa dia? Ambil. Nak, sekarang sholat. Nangis, biarin. Ambil. Malah ada maaf ketika liburan, orang tua anaknya seharian penuh main game, nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, diem 1000 bahasa, nggak bisa bertindak apa-apa. Lah ini model orang tua apa? Hancur Pak. Nanti insya Allah ada waktunya itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tema makin cantik dengan berhijab. Nah, oke. Hadirin sekalian, ibu-ibu wabil khusus, kondisi wanita yang sekarang ini dandanannya menor, ikhtilat tabarruj, hanya mengundang fitnah, perzinaan. Hadirlah akhirnya satu masa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Tidaklah anggota tubuh anak Adam ini ditetapkan Allah zinanya semua. Subhan. Zina itu kan harusnya kemaluan. Hampir seluruh tubuh kita sekarang berzina.
Apa kata Rasulullah? Mudrikun dzalika la mahalah, dan pasti kena, tidak bisa terhindar. Fal ainani zinahuman nadhar, mata zinanya melihat. Ya gimana? Enggak melihat? Wong dipancing. Di mana sekarang melihat? Enggak melihat. Wong sekarang ini melotot di jalanan, di mall, di pasar, masya Allah. Anehnya ada sebagian ibu-ibu, masya Allah, ke pasar itu, ke tukang sayur pakai pakaian dalam dok, pakaian tidur itu, subhanallah. Pagi-pagi, masya Allah, tukang sayur dikeroyok sama ibu-ibu. Ya Allah, tuh. Ya mosok tukang sayurnya ngeladenin ambil merem. Nah itu kan keliru nanti. Daging kayak no jamur, jamur jadi daging. Ya gimana kalau nggak merem? Ya, orang tukang sayurnya merem-merem. Mata fal ainani zinahuman nadhar. Oleh karena itu hadirin sekalian, kenapa Allah memerintahkan kita qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, karena kanan kiri kita, apalagi zaman sekarang. Allahu akbar. Wal udhunani zinahuma al istima', telinga zinanya itu mendengar. Mendengar nyanyian-nyanyian yang menjurus kepada perzinaan, mendengar omongan-omongan yang menjurus kepada perzinaan. Dan maaf, telinga kita kadang-kadang mendengar berbagai macam kata-kata, kalimat-kalimat yang sudah nyata-nyata itu mungkar, yang sudah bukan lagi wala taqrabuz zina. Di kanan kiri kita sekarang. Loh, sekarang orang guyonan biasa kok bahas masalah itu. Ya. Wal lisani zinahul kalam, lisan adalah zinanya ucapan. Wal yadu zinahuma al batsh, dan tangan adalah zinanya untuk bergerak. War rijlu zinaha al khuta, kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, hati berangan-angan dan menghayal. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, nah sekarang yang membenarkan dan mendustakan tinggal kemaluan. Dan maaf ya ikhwan, ana ingatkan terutama laki-laki. Sekarang ana tanya antum, di Bali keluar antum malam, mana yang lebih mudah, cari korek api sama cari perempuan nakal? Hah? Jawab. Tergantung, nggak ada tempat sekarang. Pak, zaman dulu ada lokalisasi, sekarang nggak ada, online. Masya Allah, mana ada lokalisasi. Makanya kemarin ketika saya jadi saksi ahli dalam masalah LGBT dan pelacuran online, saya kaget, sekaget-kagetnya. Ternyata perzinaan di negeri kita ini nggak ada sanksinya. Loh, anehnya apa namanya ya? Anehnya yang bagian perantara itu apa? Mucikari ya? Mucikari ada. Sekarang Pak, saya tanya, kira-kira kejahatan prostitusi ini yang paling diuntungkan itu, sama-sama untung dalam tanda negatif, mucikarinya apa pelacurnya? Mucikari dapat 2 juta, pelacurnya dapat 200 juta. Dan kalau sudah kenal, nggak mungkin cari lagi mucikarinya. Mas, kok nggak ngubungin saya lagi? Ya udah, keduanya kenal kok Mas. Ya. Makanya saya uraikan dari mulai awal sampai akhir tentang hukum perzinaan. Dari sisi agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kerajaan-kerajaan Indonesia yang menerapkan hukum terhadap orang-orang yang berzina, dari mulai Ratu Simo, kemudian Mojopahit, semua kita sampaikan. Enggak mungkin. Bahkan Pak, di Hindu itu, di perjanjian lama, namanya kitab Manu, ya, syariat Manu. Inilah yang murni. Kalau kembali kepada sunnah, ya di situ Manu, ya, sunnahnya Hindu maksudnya, ya, itu. Jadi itu kitab Manu disebutkan, siapa yang selingkuh
berzina, maka dibakar di tempat tidur yang digunakan untuk zina. Dibakar, ditali, dibakar, ditambahin kayu. Seperti itu. Di Kalengga, Ratu Simo itu membunuh dan mengambil kakinya itu, dipotong kaki sama potong tangan, dihukum. Tapi subhanallah sekarang seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersolek ala jahiliyah hanya mengundang fitnah, hanya mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Antum lihat sekarang dandanan wanita yang tabarruj hanya mengundang berbagai macam kemungkaran dan kejahatan. Sampai maaf, nenek-nenek pun diperkosa. Coba, ya karena anak sekarang yang ditonton seperti itu tiap hari. Ya, film bebas, aksi pornografi ditemukan di mana-mana. Sementara Masya Allah, ikhtilat khalwah bebas. Bahkan laki berusaha untuk menyerupai perempuan, perempuan berusaha untuk menyerupai laki-laki, sehingga Rasulullah SAW katakan, la'anallahul mutasyabbihat minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan tabarruj ini para ulama menjelaskan, tabarruj atau pamer aurat itu ada 3 bentuk. Yang pertama pamer kecantikan. Makanya tolong diperhatikan yang merasa punya muka cantik. Dia merasa, belum tentu cantik. Tolong dijaga baik-baik. Kenapa? Karena bisa mengundang fitnah. Saya tidak mengatakan muka perempuan itu aurat, tidak. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan muka perempuan itu aurat. Buktinya tidak ada satupun nas Al-Quran dan hadis, ijma' dan pendapat ulama yang mengatakan wanita wajib menutup muka ketika sholat. Kalau aurat wajib enggak? Mas, saya tanya, kalau muka itu aurat wajib enggak ditutup pada waktu sholat? Buktinya ketika saat sholat wajib enggak ditutup muka perempuan? Nah, tapi fitnah. Buktinya beda kok. Mukanya wanita yang 71 sama 17, beda enggak? Mas, sekarang saya tanya, antum ini nyangkut enggak ya? Kayaknya ini masih belum balik nih laki-lakinya nih, diajak ngomong agak nyambung. Beda enggak muka 17 sama 71? Beda. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, mana yang menarik buat laki-laki, muka perempuan sama kaki perempuan? Saya tanya, mana yang lebih menarik, kaki apa muka? Lu kok ada perempuan yang rajin pakai kaos kaki, nggak rajin nutup muka? Masya Allah. Nah ini, anak tanya deh, ada nggak laki-laki nador lihat kaki? Masya Allah, kakinya bagus. Nggak ada. Lu kenapa sekarang ini kaki lebih rajin ditutup, sementara muka kurang rajin ditutup? Mana yang lebih menarik? Wallahi ya ikhwan, ya akhwat, bapak ibu sekalian, laki-laki nggak waras aja yang tertarik sama kaki. Aduh, oke, kencengin aja sekalian, nggak waras, tertarik sama muka. Oleh karena itu hadirin sekalian, inilah kepentingannya. Makanya kita itu bukan soal masalah Arab dan bukan Arab, bohong belaka bu. Kalau cadar dikatakan budaya Arab, sekarang ini banyak orang Arab yang nggak pakai cadar. Banyak nggak? Kalau nggak percaya, pergi ke Qatar. Berapa persen orang wanita Arab di Qatar yang pakai cadar?
Pergi ke Bahrain, berapa persen wanita Bahrain yang pakai cadar? Pergi antum ke Emirat, pergi juga ke tempat-tempat lain. Mungkin yang agak banyak di Saudi. Ini menunjukkan cadar bukan budaya Arab. Jenggot juga bukan. Banyak orang-orang Arab yang cukur jenggot sekarang. Enggak. Oleh karena itu hadirin sekalian, di sini bahasanya adalah Islam. Bahasanya adalah ajaran Allah, ajaran Rasulullah, syariat yang kita sebagai umat Islam hanya dituntut satu, maka nali mu'minin wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi laki dan perempuan mukmin ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan milih, milah, milah, milih. Sami'na wa ata'na. Tuh. Kecantikan. Ya. Yang merasa yang cantik benar, yang merasa cantik sama saja fitnah. Yang kedua, menampakkan keindahan pakaian dan perhiasannya. Ada di antara wanita yang sudah nutup muka, paras kecantikannya, tapi kalau kemana-mana, apalagi sedang ketemu sesama temannya, pamer perhiasan. Duduk aja begini. Nah. Maksudnya pamer gelang. Ada yang pamer kalung. Tabarruj masuk. Ada lagi menampakkan gerakan tubuh yang menggoda. Ini juga tabarruj. Jalannya, gerakan tangannya, kakinya, semuanya. Bahkan dulu hadirin sekalian dikategorikan termasuk tabarruj ketika pakai bingle, yaitu emas perhiasan di kaki, itu dihentak-hentakkan. Tabarruj. Tabarruj. Maaf, sekarang juga termasuk tabarruj ya, di dalam sisi berpakaian, warna-warninya diperhatikan, tabarruj juga. Loh itu ya. Kadang-kadang ya karena sudah mode ya, alhamdulillah masih ada sekian mutiara di tengah batu-batu yang berserakan, masih menjaga sunnah Rasulullah SAW, masih menjaga aturan Islam di dalam berpakaian supaya tidak dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, termasuk tabarruj adalah mengenakan tato. Terus terang Bapak Ibu sekalian, mengenakan tato, budaya tato itu pertama kali dilakukan oleh perempuan aslinya. Dan dulu itu jarang laki-laki tatuan. Makanya yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya yang pertama kali siapa? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah mengutuk perempuan yang minta, mentato dan minta. Perempuan. Karena memang budaya tato mentato itu ada di dalam perempuan. Nah sekarang ini sudah menjadi, Masya Allah ya, sudah menjadi budaya. Bahkan dimanapun kita lihat perempuan sudah bertato seluruh tubuh, laki-laki juga bertato seluruh tubuh. Ini merupakan satu kemungkaran yang nyata. Kalau dari kalangan kaum muslimin ini namanya ikut-ikutan, tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk golongannya. Hanya harus dihindarkan ya. Saya juga ingatkan kepada ibu-ibu sekalian ya, termasuk kaitannya dengan bersolek, dandanan-dandanan ini dijaga di dalam hal-hal kaitannya dengan walimah ya. Walimah boleh pakaian tapi tetap dijaga karena dan juga ikhtilat. Karena pernah ya, ini cerita aja sedikit. Pernah ada ya walimah ikhtilat, Masya Allah, karena pakaiannya sangat minim sekali, itu lepas pakaiannya perempuan.
Lepas, Masya Allah. Itu untung nggak melepas banget kan? Iya. Itu coba. Kalau ikhtilat kelihatan. Tapi kalau perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, masih bisa dikontrol. Dengan demikian, kecantikan di dalam pandangan Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u. Mau enggak saya kabarkan kepada kalian harta simpanan yang paling berharga disimpan oleh seorang laki-laki? Rasulullah katakan, al mar'atus salihah idza nadhara ilaiha sarratu. Jika suaminya memandang kepadanya menggembirakan. Nomor satu, mengembirakan karena akidahnya, mengembirakan karena manhajnya, mengembirakan karena akhlaknya, mengembirakan karena memang semua yang dicari adalah ridha Allah dan ridha suami. Senang. Laki-laki mana sekarang tidak akan senang gembira didampingi setiap hari seorang istri yang dicari hanya Allah, yang dasarnya hidup adalah kitabullah, dan selalu setiap saatnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Enggak ada. Subhanallah. Ya. Tapi kalau sekarang Masya Allah, kalau keluar dandannya menor, di rumah rungsep, ini bahaya. Ada. Padahal Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajidar rijalu rihaha fayyazaniyatun. Perempuan mana saja yang mengenakan mewangian dan sengaja keluar supaya baunya dicium laki-laki, maka dia berzina. Loh, berzina. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita keluar malam ke masjid dalam keadaan isti'tar, dalam keadaan mengenakan wewangian. Padahal siang juga dilarang. Ayo, ada yang tahu? Ini khusus laki-laki. Kenapa perempuan dilarang pakai wewangian pada waktu keluar malam hari? Padahal pada waktu siang juga nggak boleh. Ayo. Ini dapat hadiah HP dari pengurus. Ya, kenapa? Iya, karena malam itu adalah tempat pertama syaitan keluar. Keduanya, saat malam itulah pancingan-pancingan syahwat itu kuat. Makanya dilarang. Malah Rasulullah mengatakan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan syaitan, wa tudbiru bi surati syaitan, dan dari belakang juga dalam bentuk syaitan. Faman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Barang siapa yang merasa seperti itu hendaknya mendatangi keluarganya, karena itu bisa menepisnya. Artinya, insya Allah godaan-godaan itu akan bisa hilang dengan mendatangi istrinya. Makanya Islam kenapa tadi lagi-lagi saya hubungkan, kenapa malaikat mengutuk sampai pagi kepada wanita yang menolak ajakan suami, karena kepentingannya banyak sekali, di antaranya tadi menolak godaan fitnah wanita lain. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan satu kriteria cantik hanya sebelah. Cantik dohir batin, cantik batinnya, cantik dohirnya, tetapi cantik dan kecantikan tersebut hanya untuk yang dihalalkan oleh Allah. Kalau memang istri kepada suaminya. Kalau memang dia belum bersuami, tidak boleh tabarrus dipamerkan kepada siapapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Siapa al-mar'atu salihah? Fas-salihat didefinisikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34.
Fas-salihatu, perempuan yang soleh adalah qanitatun, yang taat. Wanita solihah itu bukan banyak tahajud sampai bengkak, khatam Al-Quran tiap hari, walaupun itu tidak salah. Di antara sekian kriteria wanita solihah adalah rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah termasuk solat, menjaga hak-hak antar manusia, tetapi belum sempurna kalau belum masuk kriteria qanitat, yaitu taat Allah, taat Rasul, taat suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Hafizatun lil ghaib, ini yang penting, menjaga apa yang harus dijaga. Bima hafizallah, yang Allah mewajibkan, mengharuskan untuk menjaga, termasuk menjaga aurat, menjaga izzah rumah tangga, menjaga kehormatan, menjaga kesucian, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga harta benda suami. Gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab kenapa Allah mewajibkan wanita untuk berhijab. Kecantikan kita dilindungi secara api oleh Allah dan Rasulnya. Kehormatan dan kesucian seorang wanita ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya pada tempat yang mulia dan terhormat. Maka tidak akan menjadi terhormat, bahkan terhina, ketika wanita tidak bisa menghargai kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Wanita tidak bisa menerima dengan sukarela kehormatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara adalah perintah untuk berhijab. Kenapa wanita harus berhijab? Satu, berhijab merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses, termasuk berhijab. Yang kedua, tidak berhijab sebagai bentuk maksiat terang-terangan. Pak, sekarang wanita keluar, dilihat orang kanan kiri, apa itu tidak terang-terangan? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Kenapa? Alasannya satu, kalau maksiat terang-terangan itu tidak punya potensi untuk dimaafkan Allah karena ditiru orang. Kemudian kita memberikan contoh, man sanna sunnatan, lihat, kalau baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh baik, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang menirunya. Tapi wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min ujuri min auzarihi syai'a. Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang menirunya. Masya Allah, Pak, coba bayangin, siapa yang pertama kali memberikan contoh pakaian tabarrus di kampung, maka orang-orang yang menirunya ila yaumil qiyamah mendapatkan kiriman dosanya. Sehingga disinilah bahayanya bermaksiat dengan terang-terangan. Inilah makna daripada hadis Rasulullah, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku punya potensi untuk dimaafkan kecuali orang yang maksiat terang-terangan, termasuk berhijab. Membuka aurat, tidak berhijab. Ketiga, berhijab memberi rasa aman. Jelas disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, dzalika adna ayyurafna fala yudain, itu lebih cenderung untuk dikenal sebagai orang ini wanita salihah, dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatan kesucian, dan kata Allah fala yudain, cenderung untuk tidak diganggu. Dikenal
jati dirinya, kesucian, kehormatan, dan tidak diganggu. Dan ini fakta. Dan Masya Allah hadirin sekalian, sampai hari ini belum pernah kita mendapatkan orang diganggu sampai kasus merajalelanya pemerkosaan. Belum pernah saya melihat orang-orang yang berhijab dengan baik mendapatkan penistaan seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Keempat, tidak berhijab mengundang fitnah, jelas. Bagaimana sekarang ini wanita, laki-laki sulit untuk menjaga pandangan. Laki-laki sulit untuk mengontrol. Bahkan Pak, saya pernah mengisi ceramah di salah satu perusahaan. Masya Allah, saya terkagum-kagum. Padahal itu perusahaan orang kafir, melarang wanita untuk pakaian minim. Semua wajib pakai pakaian celana, walaupun tetap kurang. Tapi berangkatnya itu yang benar. Apa? Karena pakai pakaian tabarrus, menampakkan aurat, mengganggu pandangan, sehingga tidak fokus kerja. No kan? Mengganggu. Orang kafir mengakui. Mengganggu. Apalagi kalau sekarang bekerjanya itu kaitannya dengan mesin. Lengah sedikit, masuk jari, putus. Masuk tangan, putus. Tidak boleh. Masya Allah. Makanya Allah katakan kullil mu'minina yaghuddu min absar kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, itu lebih bersih buat dia. Yang selanjutnya kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa ma minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan selanjutnya keenam, menjaga kesehatan dan kebersihan. Betul Pak, Bu, orang yang pakai hijab kulitnya lebih sehat, lebih bersih. Ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar aku-akuan, tapi fakta. Ya, fakta. Wanita yang pakai hijab dengan benar sesuai dengan kriteria syariat, maka kulitnya lebih sehat, lebih bersih, badannya lebih sehat, lebih bersih. Udah sekarang tabarrus, pakaian yang ada ketat. Pertama, menyulitkan peredaran darah. Keduanya, sekarang ini akan menyulitkan gerak. Udah begitu ada di sandalnya sandal yang apa itu, haknya tinggi, itu ternyata juga mengganggu tulang punggung. Ya, cenderung kena skoliosis, cenderung terkena masalah-masalah tulang, cenderung kena pengeroposan tulang, osteoporosis. Ya, itu wanita yang suka pakai sandal yang haknya tinggi. Apa? Ya, itu sampai kadang-kadang tingginya 6 cm, 7 cm. Udah gitu ditambah lagi tingginya 5 cm, pengen tinggi. Ya udah, diberikan Allah, terima apa adanya. Siapa yang bangga dengan posturnya yang tinggi? Kalah sama tiang listrik tetap. Ngapain kita sekarang tambal-tambal? Siapa yang sekarang ini bangga dengan kulitnya yang putih? Kalah sama sapi. Sapi masih lebih putih. Iya enggak? Padahal enggak pernah pakai parfum. Enggak ada sesuatu yang dibanggakan kecuali innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian sekarang syarat-syarat pakai hijab. Satu, hijab hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh selain yang dikecualikan. Para ulama mengecualikan muka sama telapak tangan. Oleh karena itu, menurut pendapat yang kuat, yang rajih, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa menutup aurat muka, menutup muka atau pakai cadar adalah sunnah yang diutamakan. Walaupun begitu, bukan berarti sekarang para ulama yang mengatakan itu teledor. Bahkan putri-putri Syekh Albani semuanya pakai cadar.
Ulama-ulama yang lainnya juga semua putri-putrinya mengenakan cadar. Ya. Syarat yang kedua, hendaknya hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan mahram. Ya. Syaratnya hendaknya hijab terbuat dari kain yang tebal, tidak transparan dan tidak menampakkan warna kulit. Ini syarat yang kedua, maksudnya poin yang kedua. Yang kedua, hendaknya hijab tersebut longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh, ya, pundaknya, pinggulnya dan yang lainnya. Hendaknya hijab tersebut bukan dijadikan sebagai perhiasan, bahkan harus memiliki satu atau dua warna cukup. Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan, apalagi menyerupai laki-laki. Ini jelas. Dan ketika keluar kembali lagi tidak bermandikan parfum. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau rumah dandan dengan baik. Kalau sekarang di rumah kenakan parfumnya dengan baik. Kalau keluar cukup pakainya bersih, tidak bau, menyengat, dan kita mandi sudah segar, keluar. Kenapa hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, fayyazaniyatun, perempuan tersebut berzina. Dan fitnah yang sekarang ini tidak kita bisa ingkarin, ikhwah sekalian. Banyaknya wanita yang tabarruj, banyaknya wanita yang sembrono di dalam menjaga aurat, sehingga imajinasi laki-laki liar, perzinaan terjadi dengan mudah, perselingkuhan terpancing, bahkan maaf, banyak laki-laki yang senang ganti-ganti perempuan. Karena memang Masya Allah kondisi terbuka luas. Makanya sering saya kasih motivasi ibu-ibu, tolong kalau di rumah dandan dengan baik, ya. Jangan kadang-kadang ya dandannya sembrono, ya, baunya sembrono, lakinya datang, suaminya datang, Masya Allah, jilbabnya kanan kiri kena umbel kalau enggak caos, tangannya dicium bau remason habis keroan, jidatnya bau BBO, ya, mandi belum, Masya Allah. Ini bagaimana? Sementara giliran keluar Masya Allah dandannya menor, ngacaknya sampai muter 3 kali enggak cukup. Ini keliru, ya. Makanya di sini saya tegaskan terakhir, ibu kalau di rumah rajin-rajin berdandan karena persaingan ketat. Gimana, Pak? Jelas enggak? Saya kira jelas. Sekarang hadirin sekalian kita masuk ke dalam bab menarik, yaitu akhlak muslimah sejati. Ini terakhir. Jam berapa, Pak? Jam berapa sekarang? Hah? Nah, sudah selesai harusnya. Sudah habis. Ya, tanya jawab. Baik. Ini sebetulnya di dalam kitab saya ini bab ketiga adalah akhlak wanita muslimah. Kemudian di sini ada beberapa akhlak, menjaga lisan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keimanan, ketakwaannya, menjauhi hasud dan dengki, kemudian memelihara rasa malu, ya, beramal karena Allah, ya, terutama menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ya, karena kadang-kadang maaf kita di dalam berumah tangga kurang ikhlas, masak kurang ikhlas, mencuci kurang ikhlas, melayani suami kurang ikhlas, memelihara amanah rumah tangga itu banyak, rahasia rumah tangga amanah, harta suami amanah, anak dan mendidik anak adalah amanah, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan la imana liman la amanatahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Berhias dengan kejujuran, jadi istri yang jujur, dari perempuan yang jujur.
bersikap adil dan bijaksana, ya, bersabar dengan cobaan, jangan sering mengeluh, datang ke rumah tetangga mengeluh, suami datang dari kantor kerja mengeluh, datang ke orang tuanya mengeluh, ketemu mertua mengeluh, sampai Masya Allah keluhannya itu seakan-akan sudah tidak ada bisa hidup lagi. Belum mandi aja mengeluh. Coba bayangkan, aduh belum mandi, coba. Lemah lembut dan lapang dada, seorang wanita yang cerewet tidak ada tempat dimanapun. Di hati suami nggak ada tempat, di hati mertua nggak ada tempat, ya. Bahkan ada sekalian, istri yang cerewet membuat suami tidak betah di rumah, mendingan mancing di empang, ngelihat ikan mujair ngap-ngapan manis, coba di rumah, aduh, dipancing nggak kena, senep lagi. Murah hati, dermawan. Jadi orang yang dermawan, jangan pelit, ya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ada perkara jelek kalau di perempuan baik 3. 1, pengecut, membuat dia selalu butuh perlindungan suami. Yang kedua, tergantung, membuat dia selalu butuh sama suami. Yang ketiga, bakhil, membuat irit harta suami. Itu positif, ya. Ibu dikit-dikit bakhil nggak apa-apa. Yang jelek itu suami bakhil. Menahan amarah, nah ini amarah. Ibu-ibu jangan suka marah. Sama anak marah, sama suami marah, sama tetangga marah, sama dirinya sendiri marah, kucing aja dimarahi. Coba, ya Allah, berdiri marah, duduk marah, tidur marah, ya Allah. Padahal Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah, ya. Nah, selanjutnya adalah gaya hidup sederhana. Ini terakhir, sederhana. Bagaimana sosok sederhana? Yaitu sosok yang mengedepankan pola daripada gaya, sosok wanita yang mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Nah, itu. Bagaimana sekarang bisa sederhana? Gampang. Dulukan kebutuhan daripada keinginan. Soal keinginan gak ada batasnya. Lihat baju baru pengen, tapi butuh nggak? Sekarang lihat mobil baru, rumah baru pengen, tapi butuh nggak? Belum tentu. Makanya di sini dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan gaya daripada pola daripada gaya. Pola berpakaian, kalau cukup 3 kenapa harus 5? HP. Kalau saya sarankan ibu-ibu, ya, apalagi ibu di rumah, nggak usah HP gaya-gayaan. Makanya saya pesan lagi-lagi, jangan membelikan HP istri mahal-mahal. Kayak gini aja, ini 600.000. Ini 600.000 bekasnya. Ya, maksudnya bekas kalau ya. Pokoknya yang penting 3 fungsinya. Telepon, SMS sudah. Nah, terakhir foto-fotoan. Orang Indonesia itu Masya Allah, antum lihat kalau haji sama umroh, yang paling senang foto-fotoan orang Indonesia, Masya Allah, ya, orang Indonesia. Semua tiang masjid dipoto, ya, sampai subhanallah foto bareng sama onta, ada burung dara terbang di foto, subhanallah. Umroh aja sampai 4 agenda foto. Gimana haji? Sampai rukun umroh yang keempat foto-fotoan. Itu. Jadi ditanya, rukun umroh yang keempat apa bu? Foto-fotoan. Itu. Nah, karena kadang-kadang maaf ada sebagian istri kurang bisa mengendalikan dan memanage HP. Sampai setiap harinya lebih sering melototin muka HP daripada muka suami. Iya enggak? Iya enggak itu yang belakang? Ngaku. Iya. Lu nyuguin teh sambil nerima HP. Bismillah.
Kalau itu kan cocoknya di mana nggak ngerti, ya. Buka pintu, suaminya datang kerja sambil nerima HP, itu kan. Ngasihin anduk itu sambil nerima HP. Nah itu kan mau dikasihkan ke tangan sampai muka, itu kan. HP, masya Allah. Apalagi WA, istri punya WA 15 grup, udah tangtung sejak pagi itu udah istri ini suaminya HP, antum suami tambelan itu udah deh, wah bahaya itu ya. Udah cukup, sekarang kita buka tanya jawab. Sederhana pakaian, makan sederhana bagaimana? Makan di warung sederhana. Nah, itu sederhana. Ya. Jadi orang itu kalau sederhana, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah di dalam doanya, Allahumma inna nas'alukal qasda fil ghina wal faqri. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap sederhana ketika cukup miskin. Kenapa? Biar kekaya siap, kemiskin siap. Itu kondisi kesederhanaan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin sekalian, dan insyaallah nanti kita akan bahas kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan anak istri yang tadi sudah kita cuplik, karena di sini juga kita bab keempat, membina rumah tangga, sampai akhirnya kalau sudah rumah tangga hak kewajibannya, sampai akhirnya sukses mendidik keluarga. Kemudian ada beberapa hal kaitannya dengan problematika pendidikan anak, kita jelaskan di buku ini, ya. Dan insyaallah nanti kita akan jelaskan 101 masalah pendidikan keluarga, ya, bagaimana kita mendidik keluarga kita menuju kepada kesolehan, insyaallah. Sekarang kita akan jawab dari beberapa pertanyaan yang masuk, dan dari pertanyaan ini nanti yang bagus saya akan usulkan untuk diberikan hadiah. Bagaimana hukumnya bila wanita berpakaian syar'i tapi niatnya hanya karena trendy sehingga akhlaknya tidak sesuai sebagaimana wanita muslimah? Ya, sebetulnya pakaiannya sudah bagus, akhlaknya diperbaiki, niatnya diperbaiki. Karena memang niat itu sangat halus. Contoh, ada seorang ibu-ibu dandan sampai melilit, mau kondangan, niatnya karena Allah atau karena dilihat orang-orang yang hadir di undangan, ini juga salah niat. Contoh, ada seorang istri, masya Allah, di dalam berumah tangga semangat, kerja keras, peras keringat banting tulang, masaknya bagus, nyucinya rajin, ngasuh anaknya perhatian. Ternyata niatnya supaya suaminya tidak berpaling ke laki-laki lain. Paham gak itu? Salah niat. Supaya belanjanya meningkat. Contoh aja, masya Allah, ada setiap orang yang sholat rajin di belakang imam, niatnya ngadem karena di imam ada AC-nya. Nah, innamal a'malu binniyat. Ya enggak? Ngadem. Orang mengira bahwa masya Allah ini orang bertahun-tahun sholat rajin banget di belakang imam, ternyata ngadem. Itu. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana sesungguhnya bentuk zina hati? Zina hati tidak disebutkan oleh Rasulullah tadi, ya. Dari sekian tadi Rasulullah mengatakan setiap anggota tubuh manusia, ya, ditakdirkan ada zinanya. Cuma Rasulullah hanya mengatakan hati mengangan-angan. Oleh karena itu hati zinanya adalah berangan-angan, mengharap, memikir, merencanakan, itu hati. Karena subhanallah Bapak Ibu sekalian, setiap maksiat pasti ada perasaan untuk memulainya. Setiap maksiat itu selalu didahului dengan satu apa? Hiasan-hiasan yang ada di dalam benaknya. Pembenaran-pembenaran ada di dalam otaknya. Itulah yang dimaksudkan zina. Ya.
Contoh hadirin sekalian, kadang-kadang Masya Allah ada orang yang bisa tertarik dengan perempuan padahal dia umurnya berapa? 25 tahun, tertarik dengan perempuan 54 tahun. Karena apa? Karena hatinya setiap hari berzina, menghayal, ya, mencari cara untuk bermaksiat tersebut. Makanya ikhwan, masalah zina itu komandonya Allah, jangan berzina, tidak, wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Karena mukaddimahnya, prosesnya dari mulai mikir, merencanakan, menghayal, itu semuanya masuk ke dalam kategori zina. Bagaimana solusi bagi wanita yang bekerja yang tidak mau berikhtilat dengan lawan jenis? Saya kasih solusi. Sebetulnya secara dasar wanita adalah di rumah berdasarkan firman Allah, waqarna fi buyutikunna. Tetapi tidak dilarang untuk bekerja dengan syarat-syarat berikut ini. Satu, dia tetap menjaga kesucian kehormatannya. Keluar tetap menjaga fitnah dan pengaruhnya di kantor. Ketiga, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Kemudian tidak melakukan ikhtilat dan khalwah di kantornya. Kelima, memang pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh umat atau keluarganya, dalam konteks memang suaminya mungkin lagi menurun, dia harus kerja. Dan yang keenamnya, maaf, telah menunaikan tugas-tugas rumah tangga secara baik. Kenapa? Karena kewajiban perempuannya adalah di rumah, mengasuh anak, menjaga rumah, harta suami. Kerja itu membantu. Dan saya tekankan kepada suami, kalau Anda sudah berkecukupan, kurang itu hanya relatif, kebutuhan primer sudah tertutupin. Jangan sesekali antum ridha istri kerja. Maka siapapun suami yang sudah berkecukupan, diberikan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal, membolehkan membiarkan istrinya bekerja, maka dia termasuk suami dayyus. Siapa itu dayyus? Kata Rasulullah SAW, ar-rajulul ladzi yuqirrul khubsa fi ahlihi, laki-laki yang membiarkan keburukan di tengah keluarganya. Ya, itu terutama pekerjaan yang amat dibutuhkan perempuan, contoh menjadi dokter melahirkan, ya, menjadi bidan, menjadi pengajar untuk perempuan, menjadi perawat untuk perempuan, ya, dan yang lainnya. Jadi ada memang pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak bisa ditangani kecuali oleh perempuan. Itu mulia insyaallah, ya, insyaallah. Ustaz mau nasihatnya untuk suami yang masih senang menonton film di TV ba'da isya. Masya Allah, ini penyakit. Makanya maaf Bapak Ibu, sampai hari ini saya tidak berani meletakkan TV di rumah. Saya nggak berani, karena anak nggak bisa. Karena kalau sudah di remote, satu channel mah katanya sebentar, dua channel 2 bentar, 3 channel 3 bentar, 4 bentar, 5 bentar, coba berapa? Wallahi kalau kita ratain 5 saja, nggak mungkin 1 jam, lebih daripada itu. Kecuali antum bisa kontrol film TV untuk kajian sunnah, ya. Tapi kadang-kadang kita sudah set radio atau TV roja, tahu-tahu berubah Doraemon, tahu-tahu berubah Ipin Upin. Kemudian akhirnya anak kecanduan, belajar anak terganggu, tahfidz terganggu, suruh baca Quran malas. Kenapa? Karena masalah TV, ya. Jadi sebetulnya tidak dilarang, antum kontrol. Wallahi alat inilah memang yang dibangga-banggakan oleh musuh-musuh Islam yang dulu pernah sesumbar. Ketika kesal karena umat Islam tidak boleh masuk Mekah, saya akan bikin suatu alat, kami akan masuk Mekah dengan mudah. Betul. Umat Islam dulu kalau rumahnya dimasukin orang yang bawa simbol agama, marah.
Oh, jangankan sekarang gereja masuk, salib masuk, yuk marah sekarang. Ya gerejanya masuk rumah, ya salibnya masuk rumah. Semuanya masuk rumah antum. Bahkan maaf, dengan ikhlas sukarela kamar antum ditempati untuk selingkuh karena filmnya lagi lakonnya selingkuh. Iya, selingkuh di kamar antum. Masya Allah. Adakah alasan yang memperbolehkan istri akhirnya terpaksa harus meninggalkan suaminya? Ya nggak ada. Kalau memang terpaksa cerai dulu. Ya, karena memang sudah tidak kuat, khulu, gugat cerai baru keluar. Jangan keluar dulu baru gugat cerai, nggak ada. Islam telah memberikan satu penataan yang cukup bagus. Kita ketika sekarang laki nusyus, maka gugat cerai adalah solusinya. Ya, gugat cerai. Kalau memang gugat cerai, ya kan pertama kita faba'asu hakaman min nasihat dulu, kemudian pengadilan, keluarga laki, keluarga perempuan. Kalau tidak bisa, maka paling indah adalah perpisahan dengan khulu, bukan cerai. Kenapa? Karena suatu ketika kalau balik lagi masih belum ada cerai. Khulu enak, cerai masih utuh catatnya. Dan khulu itu tidak mudah. Karena apa? Harus proses ke pengadilan ini. Biarpun orang ngomong mau ini mau itu, kalau belum diketok palu sama hakim, belum jadi proses itu, makanya gugat cerai. Udah. Tapi kalau perempuan sekarang ngambek, minggat, kesel, minggat, kecewa, pergi. Ini keluarga macam apa? Kucing aja balik. Iya. Burung aja masih nyari. Masya Allah, ayam itu digebukin sama lakinya, muter aja dia di situ. Loh gitu loh. Nah, bagi ayam, kalau saya sudah disembelih lakinya, nah baru bebas. Ayam, loh setia, modal dikhianati terus tuh ayam. Coba dikasih telur tok dia, suruh ngeremin, dia pergi lagi cari betina. Nah, makanya tidak boleh keluar tanpa izin. Bahkan para ulama sepakat, dengerin, perempuan gugur nafkahnya bila keluar dari rumah tanpa izin dan dia tinggal di suatu tempat pisah dengan suaminya sementara suaminya menginginkan kumpul, itu gugur. Nah, kenapa? Karena nafkah itu konsekuensi dari tamattu', konsekuensi daripada pelayanan. Sementara pelayanan gak ada, suami tidak mendapatkan hak untuk menikmati hubungan biologis, maka konsekuensi hilang, maka otomatis hal-hal yang terkait itu juga hilang, gugur. Umpamanya suaminya pindah kerja ke Bali, tidak mau ikut ke Bali, gugur. Antum gak ngasih nafkah, gak dosa. Kecuali kalau memang suaminya sementara dalam waktu tertentu tidak kumpul. Tapi tolong diperhatikan, jangan sampai menikah, habis menikah pisah terus. Seringnya pisah daripada ketemu. Ini namanya bukan nikah. Saya tanya, coba antum baca buku kamus bahasa Arab, nikah itu artinya lughatan apa? Nikah dalam arti bahasa apa? Kumpul. Ya, dalam waktu sementara nggak apa-apa, tapi terus-terusan suaminya di Batam, istrinya di Surabaya, atau suaminya di Jakarta, istrinya di Bali, terus ini tidak boleh. Jika suami melarang menggunakan niqab karena alasan kita hidup di kalangan minoritas, apakah larangan suami harus kita turutin padahal kita sudah ingin sekali menggunakan? Sebetulnya ini keliru. Kalau yang melarang orang non muslim ini masih masuk akal.
Suaminya sebetulnya tinggal memotivasi, malah harusnya yang semangat untuk melakukan itu dari suami. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Konsekuensinya laki-laki wajib mengajak istrinya untuk mengamalkan Islam, termasuk niqab. Ya, ini keliru Pak. Ya, keliru. Apakah jika istri menolak untuk diajak tidur oleh suaminya tetapi suaminya ridho, apa istri tetap berdosa? Ridho kan di dalam zahirnya. Ya, kalau mengajak nggak mau, nggak mungkin nggak ridho. Cuman di sini ada laki-laki yang frontal, ada laki-laki yang diem tapi berbahaya. Ada yang memang laki-laki itu ya udahlah gitu kan, toh nanti ada kesempatan nyari lagi. Ada lagi laki-laki ya udah adem ayem, mau alhamdulillah enggak ya sudah. Macam-macam, tetapi ajakan tidak dikabulkan itu sudah mengandung tidak ridho dengan sendirinya. Itu dikutuk tetap. Ya. Lah ada kadang-kadang ibu-ibu ngeyel. Lah kalau sekarang laki diajak nggak mau gimana Pak? Dikutuk enggak? Enggak. Loh, kenapa enggak? Karena konsekuensi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Itu haknya berat. Kalau laki sesat, suami nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau perempuan sesat, laki dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak main-main Bu, Pak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin muslimin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghashin ra'iyatihi fa haramun alaihi raihatul jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim diberikan kepercayaan Allah, mati saat mati khianat terhadap tanggung jawabnya, mati tidak menemukan bau surga. Buat siapa? Mereka yang teledor. Tapi kalau tidak teledor, insya Allah enggak. Makanya Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah disalahkan Allah dan tidak pernah diancam oleh Allah dengan ancaman apapun, karena sudah menunaikan walaupun istrinya mati kafir. Nabi Lut alaihissalam tidak disalahkan oleh Allah walaupun istrinya mati kafir, karena sudah maksimal melakukan. Makanya hati-hati. Saya kira cukup. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita jawab di tempat kajian nanti, karena masih ada tema yang sama, yaitu tentang masalah pendidikan. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerusakan lingkungan kita saya simpulkan, kehancuran berbagai macam kondisi di tengah masyarakat, solusinya cuma satu: pendidikan yang benar, serius. Ya, jangan pernah meleng, jangan pernah males, jangan pernah tidur untuk jagain anak kita, si buah hati kita. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan ba'da maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan yang kedua, ibu-ibu dari ini insyaallah dapat hadiah Samsung S7 ya, insyaallah. Casingnya maksudnya. Sebutkan alasan dua saja kenapa Allah memerintahkan wanita berhijab. Dua saja. Alasan yang pertama merupakan suatu kebutuhan besar pada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan rasa aman kepada diri kita sendiri. Ya, terus cukup ya. Masya Allah, ini bagus.
nanti dikasih hadiah buku saya Menjadi Bidadari Cantik ala Islami. Habis cetak nanti, ya, karena sekarang udah habis proses cetak. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan bentuk nusyus laki-laki, 2 saja. Laki-laki itu dikatakan nusyus, layak seorang perempuan untuk gugat cerai, 2 saja, silakan. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini lebih banyak kepada dayus. Saya ingin melihat nusyus. Saya kasih contoh, suami suka mukul, itu nusyus, kekerasan. Tambah satu lagi, ada nggak? Silakan. Ya, ya. Ya. Apa? Oh ya, betul. Termasuk dikatakan nusyus, ya, mereka tidak memberikan nafkah secara wajar. Nah, cukup. Ibu-ibu, saya tutup. Ibu-ibu jangan berharap hidup sama laki-laki macam 4. 1. Laki-laki yang suka kekerasan, tidak ada tanda-tanda mau berhenti. Kedua, laki-laki yang suka main perempuan, tidak pernah ada keinginan untuk tobat. Ketiga, laki-laki yang kecanduan narkoba, khamr, dan tidak ada kecenderungan atau keinginan untuk berhenti. Nah, yang keempat, ya, ketiga ya. Ya, keempat, aduh, lupa saya. Ada, ya. 1, kekerasan, narkoba, apa tadi? Main perempuan. Mau ini yang penting, laki-laki yang menyanyiakan sholat, sebaiknya ibu pasang kuda-kuda untuk datang ke KUA. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.